Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai belajar, silahkan rapihkan dulu tempat duduknya, cek dulu kesiapannya. Ustadz akan mengingatkan kembali supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan karena angka COVID sekarang lagi meningkat lagi ya. Silakan pimpin doa kepada Hera. Istaidna kiamat Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Iqra'u salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz absen dan kalian yang disebutkan namanya silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Dian Eka, Nawarogdaf, Napa Maulidiandra, Nabila Zahwa, Mulyani Anggraini, oke. Laila Andini, kemudian Gina Oktaviani, Virgianda Lubna, kemudian Hera Maudina, Gita Maesela, Salwa Oktia Rahmawati, Repania Adia Sipa, Maritza Maulida Azhar, kemudian Sausan Haya, Sapiah Azahra, Tisha Jahra, Silvina, Anasya Hamidah, Nazla Devina, Deta Ika. Oke. Untuk memupuk cinta kita kepada negara Indonesia, mari kita berdiri, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kan untuk pertemuan minggu sebelumnya kita menggunakan aplikasi pemrograman Visual Script untuk membuat game yang berjudul Underwater. Nanti kalian bisa mengembangkan untuk berpikir lebih kreatif lagi karena di sini juga hubungan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang tentang computational thinking. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan pengertian dan manfaat dari computational thinking secara mandiri dan jelas. Yang kedua, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint, peserta didik mampu mengkategorikan pendekatan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma secara tepat dan efektif. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menelaah computational thinking dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di antara kalian ada yang tahu computational thinking itu apa? Belum? Belum. Nah, materi pembelajaran di kali ini akan membahas tentang konsep berpikir komputasional. Kemudian, teknik atau metode berpikir komputasional. Saya akan tampilkan dulu ya. Kalian simak. Akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers
atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi revolusi industri 4.0 itu banyaknya fungsi dari kegiatan manusia itu diotomatisasi oleh robot ya. Tadi ada beberapa profesi yang bakal bertahan ya. Apa? Yang bertahan seperti IT, terus apa lagi? Layanan kesehatan. Nah, berpikir kritis untuk menuju ke arah situ karena kalian juga akan bersaing dengan masyarakat dunia, bukan? Jadi pekerja dari manapun asing bisa masuk ke negara kita. Kalian juga harus berpikir kritis, kreatif, menciptakan sesuatu. Maka dari itu tuntutan sekarang kalian harus mempelajari berpikir komputasional ya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, Laila, silakan. Ustadz, apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Nah, kalian bisa berpikir secara logis, kalian berpikir secara sistematis dan terstruktur. Oke. Ustadz, kenapa kita harus belajar berpikir komputasional? Belajar computational thinking dituntut untuk bisa bersaing ya dan menciptakan nanti aplikasi-aplikasi yang hasil dari berpikir komputasional itu seperti apa, Ustaz? contohnya kalkulator. Nah, menghitung itu kalkulator adalah cara dari hasil berpikir komputasi. Belanja online itu adalah salah satu dari hasil berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, kemudian memahaminya, kemudian mengembangkan solusi inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Nah, karakteristik berpikir komputasi itu, yang pertama kalian mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Ada 4 pendekatan computational thinking yang kalian harus pahami. Kemarin sudah dikasih ya untuk bahan ajarnya, kalian harus dipelajari. Dekomposisi itu adalah kemampuan memecahkan data atau proses dari masalah yang kompleks atau besar menjadi masalah kecil, sehingga masalah-masalah itu dapat dikelola dengan mudah. Kemudian pattern recognition, computational thinking yang digunakan untuk mengenali pola dalam sebuah masalah sehingga penyelesaian dilakukan dapat lebih baik sesuai dengan pola yang diketahui. Abstraksi itu penyederhanaan situasi atau masalah dengan membuang segala sesuatu yang tidak penting. Algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan masalah. Pengenalan pola seperti ini, 2, 6, 10, karena setiap angka ditambah 4. Kalian sudah tahu polanya seperti apa. Berapa luas ACEF? Jadi informasi yang penting dari mencari luas ACF ini adalah panjang dan lebarnya ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Nah, sekarang Ustadz akan membagikan kalian kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan ya, sesuai. Silakan duduk. Nanti Ustadz akan bagikan LKPD-nya juga. Ini LKPD-nya kalian harus kerjakan. Nanti lihat di bahan aja informasinya untuk lebih jelas untuk mengerjakan LKPD ini. Misalkan ada yang masih tidak paham, silakan kalian bisa ditanyakan. Baik, langkah kerja yang pertama, kalian itu berdiskusi. Nanti ada 2 soal yang akan kalian diskusikan tentang berpikir komputasional, kemudian tentang tadi metodenya ya. Selanjutnya kalian
akan dikasih kartu khusus. Di sini kalian harus mencari pola ya, membuat pola robot berjalan ya. Ketiga, diskusikan dengan kelompokmu, carilah kasus dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari tersebut sesuai dengan teknik berpikir komputasi. Tentunya dari bawah. Ya. Garis, garis yang pertama ini nanti di pola nih. Ketika di presentasi Tulis ya. apa definisi Pengenalan pola. ada bawah satunya dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang ke-1, berpikir komputasional adalah konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inisiatif. Metode berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi merupakan pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan sederhana. Kemudian dicari solusinya. Kedua, Yang ketiga adalah abstraksi, adalah teknik untuk menemukan informasi yang tidak relevan. Yang keempat adalah algoritma, adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah. Dalam membuat teh, tentu kita pecahkan dulu masalah besar yang menjadi masalah kecil seperti menyiapkan teh, gula, air, gelas, panci, dan sendok. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Cara membuat kopi, dekomposisi. Dalam membuat kopi, tentu kita siapkan bahan-bahannya seperti air, kopi, gelas, dan sendok. Pengenalan pola, kita harus bisa mengenali pola yang ada saat membuat kopi, seperti memasak airnya terlebih dahulu. Abstraksi, contohnya berapa banyak kopi yang kita buat untuk kita minum nanti. Ya. Algoritma, contohnya pertama-tama memasukkan saset kopi ke gelas yang ingin kita buat. Ada yang lain tambahkan untuk membuat kopi? Setelah satu saset dimasukkan ke gelas, terus apa? Tuangkan Air panas, kemudian aduk, kemudian sajikan. Tampilkan soalnya di layar ya. Kalian silakan jawab. Betul nggak? Gitu. Jadi Ustaz akan tampilkan untuk hasilnya ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan, silakan. Saya Ustaz, Oh baik, silakan Dian. kita bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan sistematis. Menurut dia, kesimpulan hari ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Saya Ustaz, Menyimpulkan? Oke, silakan. Yurgi. computational thinking melatih kita untuk berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Baik, bagus ya, Virgi. Terima kasih. Ada lagi? Baik, silakan Hera. Kita dapat mengetahui teknik-teknik dalam berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Ada lagi? Saya Ustaz, Oke, Tisha. berpikir komputasional dapat memudahkan kita untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Bagus. Tepuk tangan yang sudah menyimpulkan. Yang bagus kelompok 4 tadi ya. Kelompok 4, tepuk tangan kelompok 4. Oke, sebelumnya Ustaz ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang praktek
membuat pola, kemudian penerapan algoritma dalam pemrograman robot ya. Untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan ya. Pimpin doa dulu. Hera kembali pimpin doa ya. Iqra'u surat al-asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dari Ustadz dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.